Timnas Indonesia makin solid, Indra Syafri, jangan lagi bicara pemain keturunan dan lokal, semua Indonesia. Bangganya Coach Shin Tae-yong, generasi emas Vietnam berakhir, sekarang giliran Indonesia. Manajer Timnas Indonesia luruskan pernyataan Shin Tae-yong soal pemain keturunan tambahan sebelum Juni 2024. Sempat hilang misterius dari Timnas Indonesia, pelatih Bristol Rovers ungkap kondisi Elkan Bagot. Manajer Timnas Indonesia luruskan pernyataan Shin Tae-yong soal pemain keturunan tambahan sebelum Juni 2024. Manajer Timnas Indonesia Endry Irawan memberi penjelasan soal pernyataan pelatih Shin Tae-yong yang menyebut ada pemain keturunan tambahan yang dinaturalisasi pada Juni 2024. Endry Irawan pun menyatakan saat ini belum tambahan proyeksi pemain naturalisasi. Endry Irawan memastikan pihaknya akan merampungkan pemain yang sudah diproyeksikan sebelumnya. Saat ini tinggal Martin Paes yang belum rampung tahapan naturalisasinya. Oh belum ada informasi, cuma mungkin menurut STY masih ada yang belum lengkap lah di tim untuk yang formasinya, ucap Endry Irawan. Kemungkinan kan kita masih nunggu Martin Paes juga kan. Paes kan belum resmi juga karena masih ada masalah di CAS atau Pengadilan Arbitrase Olahraga untuk bisa gabung ke Indonesia. Mungkin itu yang dibicarakan Shin Tae-yong, sambung Endry. Endry mengatakan tentunya proses naturalisasi Martin Paes diharapkan segera rampung. Dengan begitu, sang pemain itu bisa segera membela Timnas Indonesia. Diharapkan bulan Juni bisa main lah, cuma belum tahu kapan Martin Paes, jelas Endry. Pada Juni mendatang, Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga tersisa di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu mempertemukan Timnas Indonesia dengan Irak dan Filipina. Timnas Indonesia makin solid, Indra Syafri, jangan lagi bicara pemain keturunan dan lokal, semua Indonesia. B. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri menekankan agar tidak ada lagi yang berbicara soal pemain keturunan dan lokal lagi. Setelah melihat penampilan Timnas Indonesia yang solid di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia memang baru saja 2 kali mengalahkan Vietnam dalam laga keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak hanya keberhasilan memutus rekor buruk itu saja, namun kualitas dan permainan skuad Garuda pun dinilai mengalami peningkatan luar biasa. Akan tetapi saat beberapa pihak dengan bangga melihat kualitas Timnas Indonesia yang meningkat, tak sedikit pula ada beberapa pihak yang masih melempar kritikan kepada tim asuhan Shin Tae-yong. Ada yang mengkritik bahwa Timnas Indonesia bisa bagus karena banyaknya pemain keturunan yang bermain. Menanggapi hal ini, Indra Syafri menekankan bahwa sebenarnya perkara ini sudah selesai dan tak perlu dibahas lagi. Ia menekankan agar tak ada lagi pihak yang bicara soal pemain keturunan. Dengan tegas, Indra Syafri mengatakan bahwa pemain yang membela Timnas Indonesia itu adalah anak bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang buat tim merah putih, sehingga ia meminta semua pihak agar tak mempermasalahkan ini. Itu yang saya pernah sampaikan, kalau dia sudah punya paspor Indonesia, kita jangan lagi bicara pemain keturunan. Dia adalah anak bangsa Indonesia, ujar Indra Syafri. Untuk itu dalam kesempatan ini Indra meminta agar tak ada lagi yang bilang pemain ini keturunan dari negara Belanda, Spanyol, ataupun yang lain. Menurutnya semua pemain yang telah berpaspor Indonesia adalah anak bangsa. Jadi tidak ada lagi itu misalnya dia keturunan dari sini, keturunan dari sini. Kenapa? Karena yang menentukan dia warga negara Indonesia itu adalah dokumen namanya paspor, jelas Indra Syafri. Bangganya Coach Shin Tae-yong, generasi emas Vietnam berakhir, sekarang giliran Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menyatakan generasi emas Vietnam mulai memasuki masa redup setelah mendapatkan hasil buruk dalam beberapa tahun terakhir. Sejak Park Hang-seo meninggalkan Vietnam pada Januari 2023, The Golden Start mengalami penurunan performa. Bahkan catatan kekalahan lebih banyak dibandingkan kemenangan. Terakhir Vietnam dibantai Timnas Indonesia 3-0 pada matchday keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Taeyong mengatakan ia tidak menerapkan strategi istimewa untuk mendapatkan hasil tersebut. Hal itu tidak lepas dari mulai memudarnya generasi emas Vietnam. Kami melakukan hal yang sama seperti yang kami lakukan selama ini. Vietnam adalah tim yang kuat. Namun generasi emas Vietnam akan segera berakhir. Di sisi lain, Indonesia sedang membangun generasi emas dan terus bergerak maju, jelas Taeyong dalam wawancaranya dengan media Korea Selatan NATE. Pemain yang bermain untuk tim nasional senior rata-rata usianya di bawah 23 tahun. Pada pertandingan pertama melawan Vietnam, skuad kami berusia rata-rata 21,5 tahun dan pada pertandingan kedua berusia 22,5 tahun. Mereka tidak berusia di atas 23 tahun. Selain itu, para pemain sudah mulai memahami gaya permainan yang dia inginkan. Kendati demikian, Shin Tae-yong mengingatkan pemain agar tidak terlena dengan situasi yang mereka rasakan saat ini. Saya fokus membina pemain muda. Saya menyaksikan banyak pemain yang tersingkir dan banyak yang bertahan. Pemain yang bertahan kini menjadi pemain utama timnas Indonesia. Ini telah tercapai, saya melihat jauh ke depan. Para pemain sekarang mengetahui dan mengikuti gaya permainan saya dengan baik, tegas Taeyong. Tempat hilang misterius dari timnas Indonesia, pelatih Bristol Rovers ungkap kondisi Elkan Bagot. Bek timnas Indonesia, Elkan Bagot dipastikan mengalami cedera betis. Sebelum jeda internasional, Elkan masih bermain untuk Bristol Rovers pada tanggal 16 Maret lalu saat melawan Lincoln City. Namun saat pemanggilan pemain ke timnas Indonesia, sosok Elkan tidak kunjung merapat. Sampai laga kedua melawan Vietnam, Shin Tae-yong memastikan pemain andalannya tersebut absen. Pelatih Bristol Rovers Matt Taylor menjelaskan Elkan Bagot ternyata masih bermasalah dengan betisnya. Kondisi ini membuatnya tetap bertahan di klub. Matt Taylor ingin agar Elkan bisa fokus menjalani sesi pemulihan. Elkan Bagot tidak ikut serta dalam laga internasional karena masalah pada betisnya, kata Matt Taylor dilansir dari laman resmi klub. Namun dari daftar pemain yang tidak tersedia yang kami miliki sebelum jeda internasional, saya rasa tidak ada yang akan segera kembali, tegas Matt Taylor. Elkan Bagot sebelumnya diproyeksikan untuk menjadi rekan duet Jay Itzes saat melawan Vietnam lalu. Dua pemain dengan postur tinggi ini akan sangat membantu timnas saat menghalau duel udara dari lawan. Namun, karena Elkan absen, maka Shin Tae-yong harus merombak formasi. Berkah Ramadan, Shin Tae-yong akui Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen jadi penyelamat timnas Indonesia di Vietnam. Pelatih Shin Tae-yong mengakui peran penting Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen saat melawan Vietnam di laga away. Sebab dalam laga tersebut diketahui timnas Indonesia sempat diterpa kabar buruk. Pasalnya banyak pemain yang dipastikan absen karena masalah kesehatan. Bahkan pemain itu menjadi andalan Shin Tae-yong di skuad timnas. Sebut saja Ivar Jenner, Pratama Arhan, Nadeo Argawinata hingga Dimas Derajat yang mengalami sakit dan tidak bisa ikut ke Hanoi. Lalu ada Mark Klok yang harus ke Singapura untuk menjalani perawatan cedera. Dan Sandy Walsh yang terkena akumulasi kartu. Di sisi lain, timnas Indonesia juga ketambahan amunisi baru termasuk dua pemain naturalisasi. Mereka adalah Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Kehadiran para pemain ini lalu mendapatkan apresiasi dari Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu mengakui bahwa adanya pemain naturalisasi baru sangat membantu dirinya, terutama yakni dalam memilih pengganti pemain yang absen. Saat ini skuad kita semakin dalam setelah selesai pertandingan pertama, ada 10 pemain kita yang sakit. Ada yang demam dan ada yang masuk rumah sakit. Sebelumnya saya memprediksi di pertandingan kedua ini akan sulit. Tetapi dengan adanya pemain naturalisasi bergabung saya bisa jadi punya opsi, kata Shin Tae-yong dilansir dari Instagram Timnas Indonesia. Tom Haye dan Ragnar tampil apik pada kesempatan tersebut. Haye mencatatkan assist di gol pembuka timnas Indonesia yang dicetak oleh Jay Itzes. Sedangkan Ragnar menorehkan 1 gol ke gawang Vietnam.